Peringati Hari Jalan Nasional 2025, konektivitas jalan mendukung swasembada pangan. Dinas BMBK Lampung gelar senam, galang donasi hingga berbagai door prize. Pemirsa, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung menggelar apel pembukaan untuk memperingati Hari Jalan Nasional 2025. Acara yang menjadi momen spesial bagi BMBK, lantaran baru kali kedua diperingati oleh BMBK Lampung. Di tahun 2025 ini mengusung tema konektivitas jalan dalam mendukung swasembada pangan. Acara diawali dengan kegiatan senam sehat yang dihelat di halaman kantor Dinas BMBK Lampung, Jumat 19 Desember 2025. Senam sehat diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Satuan Kerja BMBK Provinsi Lampung yang dipandu langsung instruktur senam. Selamat pagi Bina Marga. Semangat pagi. Baik, saya ucapkan selamat Hari Jalan 2025 untuk BMBK. Baik, musik.
Usai sambutan guna mendapatkan keberkahan sekaligus mendoakan para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama. Allah ya Rabb, panjangkan umur kami, berikan barokah hidup kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar banyak dosa yang kami lakukan kepadamu, ya Allah. Banyak kekeliruan dan kekhilasan, ya Allah. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini pula diserahkan langsung bantuan donasi sebesar 55 juta rupiah untuk para korban bencana banjir Sumatera yang dikumpulkan dari para pegawai Dinas BMBK Provinsi Lampung. Donasi diserahkan kepada Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, untuk dihimpun melalui pemerintah provinsi yang akan disalurkan kepada para korban banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Alhamdulillah, ini sumbangan dari semua insan PU yang ada di sini semua. Ini terkumpul 55 juta rupiah. Alhamdulillah. Yang pertama, yang 30 kita donasikan, biar kita satukan dengan kasnya provinsi untuk jadikan langsung dikirimkan ke Aceh, Sumut, dan Padang gitu melalui kasnya provinsi sebesar 30 juta rupiah. Ya. Iya, terima kasih. Yang kedua ini sumbangan sebesar 25 juta dari yang terkumpul tadi untuk ke keluarga pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai penyerahan donasi, dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufikullah, menyatakan peringatan Hari Jalan ini merupakan langkah untuk mempererat silaturahmi antar bidang dan unit kerja dalam mendukung percepatan konektivitas pembangunan jalan di Provinsi Lampung dalam mendukung swasembada pangan sebagai amanat dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan bahwa Hari Jalan diperingati sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang menetapkan 20 Desember sebagai Hari Jalan Nasional. Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang peresmian jalan tol yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya pada 20 Desember beberapa tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, kami banggakan guru kami, panutan kami, Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan, Bapak Dr. Insinyur Mulyadi Irsan MT. Selamat datang Pak, selamat datang kembali di Bina Marga. Welcome home. Yang saya hormati Kepala Balai Jalan Nasional, Bapak Insinyur Ali Idul Hari STMT MSc. Yang saya hormati hadir bersama kita Kak Ketua Harian Kuartir Daerah Lampung, Bapak Rizky Sofian. Hadir ini lumayan luar biasa ini. Kita dihadiri oleh Kak Warda juga. Yang saya hormati hadir bersama kita alumni Bina Marga di sini hadir. Kepala Biro PBJ Bapak Insinyur Sukmawan Hendrianto STMT. Udah pulang belum? Belum masih. Hari ini juga luar biasa, kita dihadiri oleh kepala dinas kabupaten kota seprovinsi Lampung di sini hadir. Ada kepala dinas sumber daya air, Bina Marga, Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara, Bapak Dr. Andes Kadarsa. Hadir juga di sini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur, Insinyur Prima Diarta Rana Deni, ST. Panggilannya Om Rama itu, ganteng ya.
Masih muda. Idola ya. Minta nomor teleponnya dong. Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Kabupaten Lombok Tengah, Bu Elvita Mulyani SMM. Mana beliau? Oke. Kemarin ketemu juga di Lampung Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, Bu Mia Miranda. Yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Pesawaran, Bapak David Oktriandi STMM. Ada hadir juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, Pak Ahmad Saifuddin STMT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, Pak Eka Angkasawan STMT. Jadi wakil dari Pak Beli ya Pak ya. Pak Beli nggak bisa hadir. Oh ke Jakarta, oke. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Otonomi Kabupaten Tulang Bawang, Pak Haryanto SE MSC Dev. Kalau ini yang terakhir nih sahabat saya, ini yang paling lama dari kita. Beliau ini nggak kuat dari dulu ke dulu masih memang benar-benar terpercaya beliau ini, terpercaya. Dari saya kasih beliau udah jadi kadis. Pawang kita semua yang ada di sini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bang Iwan Mursalin. Oh iya, Kepala Dinas sebagai kanan, alhamdulillah hadir juga bersama kita. Selamat datang Bang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini alhamdulillah berkat restu kita bisa hadir di sini, kumpul di sini, alhamdulillah. Saya khawatir kemarin hujan di sini. Kita datang kumpul, cuacanya panas enggak, hujan enggak, alhamdulillah. Tentu ini semua rahmat dari beliau untuk kita bisa berkumpul di sini. Salam serta salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini ini semua penghuni-penghuni surganya Allah, mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Asisten izin menyampaikan Pak Asisten. Jadi terkait dengan hari jalan yang kita sama-sama laksanakan hari ini Pak Asisten, bahwa rangkaiannya dimulai dari Pak Asep tuh mengadakan lomba burung tingkat nasional, luar biasa. Hadiahnya mobil loh kemarin. Yang datang dari mana-mana, dari Jawa Timur dan lain-lain. Itu rangkaian daripada hari jalan. Termasuk hari ini kita kumpul senam. Sebenarnya Pak Asisten kita lebih dari ini sebenarnya. Rencana waktu kita rapat sama teman-teman kabupaten kota, kita agak lebih besar dari ini. Ada yang macam-macam lah. Tapi mengingat kayaknya rasa empati kita bahwa saudara-saudara kita sedang tidak baik-baik saja di Aceh, di Sumut dan di Padang, sudah kita laksanakan yang sesederhana mungkin lah. Namun demikian tidak mengurangi makna dari hari jalan ini. Kita kumpul sama-sama di sini. Tentunya hari jalan ini Pak Asisten kita laksanakan sebenarnya besok tanggal 20. Namun mengingat besok kita pada di rumah kumpul sama keluarga, maka dilaksanakan hari ini dipercepat. Ini dalam rangka ini yang kelima ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum nomor 1511 tahun 2011. Jadi ini kalau dari 2021. Jadi ini tahun yang kelima dilaksanakannya hari jalan. Ya. Dengan mengusung tema konektivitas jalan dalam mendukung swasembada pangan. Makanya gambarnya di situ lagi pegang cangkul sama lagi traktor.
Tentunya jalan yang kita bangun, Bapak Ibu semua, banyak fungsinya, ya. Selain daripada mendukung ketahanan pangan, tentunya sumber daya ekonomi dan lain sebagainya, itu sangat bergantung pada jalan yang bagus tadi. Siapa kita? Bagaimana jalannya? Bagaimana jembatannya? Kalau begitu, apa tugas kita? Bina Marga, satu jiwa, Bina Marga, luar biasa. Dirinya berharap peringatan Hari Jalan bukan sekedar selebrasi, tetapi juga refleksi untuk meningkatkan konektivitas jalan yang memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang penting bagi masyarakat. Dirinya menyebut perayaan Hari Jalan tahun ini dilakukan secara sederhana sebagai wujud empati kepada para korban banjir Bandang, Sumatera. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan bila pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Jihanur Lela sangat mensupport dalam upaya percepatan akses jalan sebagai sarana transportasi yang mendukung ekonomi dan akses kegiatan lain masyarakat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumat Barokah, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, tabipun. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi, Kadis Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Taufikullah, STMM, dan juga Ketua Dharma Wanita BMBK Provinsi Lampung, Ibu Dewi. Tadi lupa disebutkan oleh Pak Kadis. Juga hadir pada kesempatan pagi hari ini segenap jajaran BMBK yang saya hormati, dari Ibu Sekretaris, jajaran Kepala Bidang, para Kasubag, dan segenap pegawai BMBK yang selalu saya sayangi. Juga hadir yang saya hormati Kadis LH Provinsi Lampung dan juga menjabat sebagai Korda Provinsi Lampung, Bapak Rizky. Juga hadir Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, hadir tadi Pak Sukmawan Hendrianto. Yang saya hormati Kepala Balai Jalan Nasional Bapak Insinyur Muhammad Ali Duhari, STMT, MSC, dan jajaran Kepala Dinas PUPR di lingkup Kabupaten Kota Provinsi Lampung. Kadis PU Waikanan hadir, Kadis PU Lampung Timur. Nah, ini suhunya ini, suhengnya. Kadis PU Tubaba, selanjutnya dari Kadis PU Tulang Bawang, Kadis PU Lampung Utara, yang di belakang ada Ibu Mia, Kadis PU Lampung Barat. Tadi saya mendengar juga dari Tanggamus yang mewakili, ya. Tentunya juga dari Pesawaran, Kadis PU Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Metro, dan segenap Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Lain sakartum la azidanakum walin kafartum inna azabi lasadid. Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segenap limpahan rahmat, barokah, hidayah, maunahnya, atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam pada hari ini, hari Jumat 19 Desember 2025, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka Hari Jalan Nasional tahun 2025. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mengawali sambutan pada pagi hari ini,
izinkan saya menyampaikan salam takzim. Salam takzim, salam hangat dari Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Josal, dan Ibu Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurlela, untuk segenap jajaran lingkup Bina Marga, baik nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Mengucapkan selamat Hari Jalan tahun 2025. Mendukung konektivitas jalan untuk swasembada pangan nasional. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan selamat. Saya senang sekali tadi menikmati dari pagi suasana ya, penuh kehangatan, penuh keceriaan. Ini jarang seperti ini, dan momentumnya sangat baik dalam rangka mendekatkan silaturahmi, baik yang dari nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kadis BNBK, hari ini dan ke depan kita bersama-sama membangun paradigma tentang jalan, bertransformasi tentang jalan. Bagaimana jalan ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari suatu kehidupan. Jadi tidak ada udara, air, papan, sandang, pangan. Itu baru koma. Selanjutnya ada jalan. Jadi harus itu. Pertanyaannya kenapa? Karena memang fungsi dan peran jalan itu tidak lagi bisa terelakkan, menjadi bagian dari suatu kehidupan, bahkan menjadi rangkaian IPOLEX Sosbutankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Semua kegiatan itu membutuhkan jalan dalam rangka mobilitas untuk suatu aktivitas, baik ideologi, mau ke masjid, mau ibadah perlu jalan. Politik pasti perlu jalan. Ekonomi hari ini menjadi tema tentang ketahanan pangan, swasembada pangan, ya, bagaimana prosperity, kesejahteraan masyarakat, yaitu sosial, pendidikan, kesehatan butuh jalan, butuh akses, pertahanan, keamanan butuh jalan. Jadi ini memang sudah menjadi bagian dari pada kehidupan. Jadi sudah menjadi kebutuhan dasar. Ya, bagaimana peran jalan ke depan kalau kita ilustrasikan dari kondisi supply dan demand-nya tadi, semakin ke depan semakin dibutuhkan. Politik, setiap kampanye para calon kepala daerah selalu menyebut menjual jalan. Karena isu jalan adalah isu yang sangat urgen. Apapun dilakukan survei, apa yang dipilih oleh masyarakat adalah jalan. Betapa hakikinya jalan itu bagi sebuah kehidupan. Nah, ini artinya kalau bicara demand, tentunya sudah tidak lagi diragukan. Tidak ada penurunan. Bahkan orang semua membutuhkan jalan. Mari kita lihat dari Provinsi Lampung dengan luas 35.553 km persegi. Di situ ada 15 kabupaten kota yang tentunya secara struktur ruang membutuhkan jalan. Ya, ada jalan nasional, kalau tidak salah Pak Ali 1.300 ya, plus minus kilometer. Ada jalan provinsi kurang lebih 1.700, ada kurang lebih 22.000 kilometer jalan kabupaten kota yang seyoknya harus terhubung. Itu yang namanya konektivitas. Harus terhubung dari pusat-pusat produksi sampai nanti ke pasar. Di situ ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan tol, ada pelabuhan, ada kereta api. Konektivitas inilah yang dimaksud bagi menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini harus terjamin. Hari ini dan ke depan tadi targetnya indeks jalan mantap. Kalau boleh tidak hanya indeks jalan mantap, ini menjadi kuantitas. Ke depan harus ditingkatkan lagi bagaimana pemenuhan kualitas agar terjamin terhadap konektivitasnya. Nah, kalau ada sisi demand, bagaimana sisi supply? Sisi supply ini menjadi koreksi bagi kita semua pelaku, bagi kita semua pemerhati.
Sebagai sebuah profesional di bidang jalan, nah supply ini yang menjadi koreksi. Tadi saya salut, saya apresiasi Pak Kadis BMBK sudah menyinggung, merubah mindset paradigma. Tadi dengan contoh tauziahnya. Kalau zaman dulu penghuni neraka itu orang jalan, nah ke depan penghuni surga adalah orang jalan. Tergantung kita semua menyikapinya. Kalau setiap nafas yang kita lakukan dalam bekerja menjadi nilai ibadah, ya moga-moga dicatat Allah SWT sebagai amal ibadah. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya gitu. Jadi ada perubahan mindset supaya ada perspektif yang positif tentang jalan, tentang PU, tentang kebina margaan. Jangan sampai ke depan orang melihat, oh jalan, bina marga, gudang logistik. Oh jalan, menjadi caci maki, buruknya suatu pemerintahan. Oh jalan, menjadi semua kambing hitam dari suatu persoalan, tidak lagi. Jadi paradigma ini mulai perlahan berubah. Kita bertransformasi ke arah yang lebih baik tentunya. Kenapa? Karena ya saya yakin setiap tetesan keringat yang dilakukan oleh semua sahabat-sahabat, teman-teman dalam melakukan tugasnya itu bernilai ibadah. Saya yakin mereka melakukan tugas tidak mudah, kena panas, kena hujan. Ya, nah ini yang harus tercermin oleh pandangan masyarakat bahwa kita melakukan pelayanan yang terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan konektivitas jalan mantap di Provinsi Lampung. Apa yang harus bisa disikapi? Silakan. Artinya saat ini ke depan kalau memang ada regulasi yang sudah tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, rubah. Jadi saya minta Pak Kadis BMBK dan teman-teman Kadis PU se-Provinsi Lampung lihat intip lagi apakah undang-undang jalan itu, Permen PU, peraturan gubernur, perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk jalan, silakan. Itu regulasi. Nah, tentang jalan sendiri silakan berbenah, tingkatkan kualitasnya. Seperti apa ke depan? Orang bilang, umur jalan seumur jagung. Tidak, kita perlu pembinaan, peningkatan kompetensi, silakan. Semua ini termapping dengan rapi. Ya. Nah, sumber daya manusianya, apalagi harus dibutuhkan, silakan lakukan pelatihan. Oh ini banyak, di Bina Marga 700 ya, pasukannya. Kalau tidak salah dulu ya, apa sekarang sudah berkurang Pak Kadis? 700 orang ini memang menjadi suatu kekuatan agar mampu melayani terhadap fungsi jalan di Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufikullah, bersama Asisten 2 Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengakui di Hari Jalan Dinas BMBK bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk memperbaiki infrastruktur jalan, di mana di tahun 2025 ini, jalan mantap sudah mencapai 79,9%, lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Ini kan hari perayaan hari jalan, nah komitmen kita terhadap perbaikan jalan seperti apa sih Pak? Oh iya jelas, hari ini kita memperingati hari jalan, konektivitas dalam mendukung ketahanan pangan. Ini bersama-sama Pak Gubernur, Pak Asisten 2, Wakil Asisten 2, sama teman-teman kabupaten kota, sama Kepala Balai Jalan Nasional. Tentunya kita bersinergi di sini untuk kepentingan kita Provinsi Lampung, supaya jalan ke depan lebih baik lagi. Alhamdulillah kemantapan jalan di Provinsi Lampung ini naik ini sekarang 79,79, jadi nggak nyampe, kemarin udah dihitung nggak nyampe 80, naik 2% dari yang tahun yang lalu. Alhamdulillah ini wujud nyata dari kerja keras teman-teman Bina Marga Provinsi dalam rangka memperbaiki infrastruktur jalan. Rencana kerja di 2026 mungkin Pak sudah bisa disampaikan? 2026 tentu banyak, malah lebih banyak dari yang sekarang, karena Pak Gubernur sangat berkomitmen infrastruktur jalan harus lebih baik, karena infrastruktur jalan
fondasi awal untuk perbaikan ekonomi di Provinsi Lampung secara umum, gitu. Jadi yang harus diperbaiki adalah jalannya dulu. Jadi Pak Gubernur berkomitmen tambahin anggaran supaya kita nanti di akhir masa jabatan beliau di 2029-2030 pemantapan kita di atas 90%, kira-kira begitu. Berapa kilo Bang rencana di 2026? Oh banyak, pokoknya nanti kita hitung lah. Gitu, ya. Bang, menjelang Nataru mungkin persiapan ada posko-posko nggak sih Bang antisipasi longsor? Oh, kita nggak nyiapkan posko-posko secara khusus. Kepala Balai Jana Nasional yang menyiapkan posko-posko. Namun demikian kita semua standby. Kita semua alat-alat berat kita standby, on call. Kita sudah ada nomor teleponnya. Alat berat udah standby. Bahan bakar juga ada standby. Kalau misalkan ada sesuatu, mudah-mudahan nggak jadi ya, nggak ada kejadian. Kita semua nggak usah terjadi lah seperti yang ada di utara. Tapi kita tetap antisipasi itu dengan mempersiapkan alat-alat berat yang apabila terjadi kita siapkan. Ada berapa unit Bang alat berat yang kita siapkan? Banyak, jadi setiap kabupaten sudah kita siapkan. Banyak semua. Koordinasi sama teman-teman kabupaten kota. Jadi bukan cuma provinsi aja, jadi semua kabupaten kota kita siapkan. Bukan, udah kan? Ya, yang pertama selamat Hari Jalan Nasional. Jadi kita harapkan jalan memberikan peran yang lebih baik ke depan, lebih bermakna sebagaimana komitmen Pak Gubernur bahwa jalan menjadi peran utama untuk pembangunan di daerah. Jadi isu-isu investasi, isu-isu inflasi, isu-isu industri, ya kan, termasuk pangan, ini dibantu oleh adanya jalan yang baik. Tadi Pak Kadis bilang bagaimana target jalan mantap sudah 79,79 itu sudah lebih baik. Tentunya ini juga artinya peran pemerintah didukung oleh kabupaten kota dan juga pemerintah pusat nasional. Dan plus masyarakat ikut menjaga jalan untuk bagaimana fungsi jalan itu bisa berjalan dengan secara maksimal. Ya, jadi jalan itu sangat membantu terhadap pembangunan di daerah. Saya yakin teman-teman di Dinas BNBK akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang konektivitas. Bang, kenapa untuk mencapai tingkat kemantapan jalan yang lebih optimal di tengah adanya anggaran? Ya, Pak Kadis sudah bilang, kita tidak hanya berpaku pada APBD. Jadi skema pembiayaan itu ada non APBD, ada dengan CSR, kolaborasi dengan industri, terus dengan APBN, masyarakat. Nah, skema pembiayaan ini akan bisa lebih membantu untuk situasi kondisi yang ada di daerah. Kegiatan peringatan Hari Jalan ditutup dengan pembagian door prize dengan hadiah sederhana namun tidak mengurangi rasa kebersamaan antar pegawai Dinas BMBK Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Jeffrey Ardi melaporkan.